Jawaban saya yang pertama mengenai konsep dan kenyataan tersebut adalah nyata. Sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Apalagi di masa global sekarang, pengaruh globalisasi telah membuat mahasiswa kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari seperti penggunaan internet, tapi tidak dengan semestinya. Bukan hanya internet saja, tetapi juga handphone. Hal ini yang menyebabkan rasa sosial tidak ada karena mereka lebih memilih menggunakan handphonenya. Di samping itu juga masih banyak lagi seperti mahasiswa bolos kuliah, tidak mencintai produk negeri, dan sebagainya. Sehingga dampak yang ditimbulkan bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus bangsa yang memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang berlandaskan nilai Pancasila. Jawaban saya yang kedua yaitu tentang kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan budayanya sendiri. Arus globalisasi yang sangat pesat juga sangat memengaruhi dan menyebabkan merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Pancasila sebagai jati diri nasional yang telah terwariskan dari generasi ke generasi mulai terabaikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perorangan atau kelompok terhadap pentingnya hidup Pancasila. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya dan warisan dunia. Kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir cerdas dan selektif dalam menerima budaya Barat. Yang ketiga, sebagai mahasiswa maka sudah seharusnya kita menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyampaikan segala apresiasi masyarakat terhadap pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat tercapai keseimbangan yang harmonis, transparan, akuntabilitas, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, namun justru hanya mementingkan dari penguasa dan para elit, maka kita sebagai mahasiswa harus turut ambil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintah untuk mengamandemen undang-undang tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan peraturan bangsa, serta agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti melanggar aksi unjuk rasa dan mengajak setiap elemen masyarakat. Jawaban yang keempat adalah seperti yang sering kita jumpai, bahwa banyak anak-anak jual jalanan yang terlantar dan belum menyentuh pendidikan sama sekali. Seharusnya anak itu mendapatkan hak mereka, yaitu memperoleh pendidikan, dikarenakan masa kecil mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar menjadi sebaliknya, mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang daripada belajar. Salah satu contohnya adalah kasus Muhammad Pasha dari DIY terpaksa tidak melanjutkan sekolah lagi dikarenakan zonasi PPDB, sementara untuk menjadi mahasiswa daerah lain tidak mencukupi dan akhirnya memutuskan tidak sekolah. Jawaban saya yang kelima adalah hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi tidak
tetapi tidak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup layak. Akan tetapi banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya dengan baik. Semua itu terjadi karena pemerintah lebih mendahulukan kewajiban daripada hak maksudnya. Jika terjadi hal seperti ini, maka tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus yang berdemokrasi, harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban kita. Contoh saja kasus seseorang Wartawati Nur Betty Rafiq ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Gaperi, Bogor, Jawa Barat. Pelakunya yaitu Saifuddin dan 2 orang lainnya. Pelaku telah melanggar hidup seseorang dan pengingkaran kewajiban untuk menghargai hidup seseorang. Atas perbuatannya itu cuma dijerat selama 20 tahun penjara.